أكبر ولله الحمد. Yang pertama, sholli sunnatal idil adha rakaataini mustaqbilal qiblati ma'muma lillahi ta'ala, kalau jadi makmum. Dan di antara takbir satu dan ketakbir, yang takbir yang pertama itu 7 kali takbir, dan takbir yang kedua 5 kali takbir. Dan di antara takbir ke takbir, tasbihnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu yang mau saya sampaikan. Mohon maaf, mari kita sama-sama sekali lagi, mari kita tahan niat hanya semata-mata harap daripada itu Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti setelah kita melaksanakan sholat Idul Adha, janganlah beranjak dulu. Mari kita sama-sama dengarkan dan simak apa yang disampaikan oleh khotib tersebut. Terima kasih. As-salatu lidil adha rakaataini jami'ah. As-salatu lidil adha rakaataini jami'ah. As-salatu lidil adha rakaataini jami'ah. Mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wajaba 'alaina bil hajji man istata'a ilaihi sabila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullah ittaqullaha ta'ala wa'lamu anna yawmakum hadha yusamma yawmul jawaiz. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahim. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر walillahil hamd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, di hari yang suci ini jutaan umat Islam dari segenap pelosok dunia
yang hampir 2 tahun tertunda berhimpun di tanah suci sebagai tamu-tamu Allah dalam rangka menunaikan rukun dan wajib haji. Dengan suara gemuruh, kaum muslimin dan muslimat yang sedang menunaikan ibadah haji menyambut panggilan ilahi dengan mengucapkan kalimat yang sangat indah, yaitu kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, kami datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Sesungguhnya segala puji dan nikmat adalah bagimu, dan Engkaulah yang menguasai segala sesuatu. Tidak ada yang menyekutui kekuasaan-Mu ya Allah. Begitu indahnya kalimat talbiyah tersebut terdengar. Jutaan manusia kaum muslimin dan muslimat berlinang air mata mereka. Apalagi ketika mereka berada di padang Arafah, sedang melaksanakan wukuf, menyadari akan segala dosa dan menyadari akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tahun-tahun yang akan datang kitalah yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala merasakan bagaimana kenikmatan ibadah haji yang dirasakan oleh saudara-saudara kita sekarang. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini tidak lupa khatib mengajak pribadi khatib dan umumnya para jamaah sekalian, mari senantiasa kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semaksimal mungkin, sebisa mungkin kita berusaha. Kita jalankan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian sebaliknya, sekuat tenaga kita, sebisa kita tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti penghambaan sejati kita kepada Allah. Karena kita sadar hadirnya kita di dunia ini, lahirnya kita di dunia ini bukan untuk main-main, tetapi sesungguhnya Allah hadirkan kita, Allah lahirkan kita di dunia ini tidak lain dan tidak bukan semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sangat rugi kalau seandainya habis hidup ini detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari dan selanjutnya tanpa ada nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aina tadhabun? Kemana kalian akan pergi? Aina turja'un? Kemana kalian akan pulang? Sesungguhnya kita pulang ke kampung halaman sejati kita. Dulu Nabi Adam ada di sana, yaitu negeri akhirat, negeri kekal dan abadi, yang di sana hanya ada 2 tempat, fariqum fil jannah wa fariqum bindar, golongan surga dan golongan neraka. Tinggal kita sekarang mau depet di mana kita di sana nanti. Allah berikan pilihan kepada kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita semua pasti sudah mengetahui bahwa disyariatkan berkurban dengan menyembelih hewan kurban pada hari raya Idul Adha adalah untuk mengenang bagaimana perjuangan dan pengorbanan seorang manusia kekasih Allah, yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yang telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang teramat sangat berat. Kita tahu setelah sekian lama beliau Nabi Ibrahim belum juga dikaruniai keturunan atau anak, padahal usia beliau sudah semakin renta, sudah semakin tua.
ingin memperoleh keturunan, ingin mempunyai anak, sampai doa beliau diabadikan oleh Allah di dalam surat As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Begitu tulus dan besarnya harapan dalam doa Nabi Ibrahim alaihissalam tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Fabasyarnahu bigulamin halim. Maka kami beri dia, Nabi Ibrahim, kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Tapi saudaraku, tatkala anak itu yang diberi nama Ismail alaihissalam menginjak usia yang sedang lucu-lucunya dan Nabi Ibrahim sedang begitu sayang-sayangnya, lalu Allah Subhanahu wa taala menguji kembali keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Diperintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih, memotong anak kesayangannya tersebut melalui mimpi yang ia benarkan sebagai wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dapatkah kita bayangkan, wahai saudaraku, betapa beratnya ujian Allah kepada Nabi Ibrahim, anak yang sudah lama-lama dinanti dan sedang disayang-sayang, tiba-tiba diperintahkan untuk dikurbankan dengan cara dipotong, dengan cara disembelih. Bagaimana hal itu bila terjadi pada diri kita? Kita dikasih ujian sedikit saja sudah banyak ngeluhnya, sudah banyak jelek sangkanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi kekasih Allah, Khalilullah, Nabi Ibrahim, bapaknya para nabi dan rasul. Nabi Ibrahim adalah bapaknya para nabi dan rasul. Kalau terjadi pada diri kita, pasti kita tidak akan mau untuk melakukannya. Tetapi berbeda dengan Nabi Ibrahim, beliau tetap melakukan perintah Allah ini sebagai bukti bahwa beliau lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan apapun yang ada di dunia ini, termasuk anaknya sendiri. Untuk melakukan hal tersebut, maka dipanggillah anaknya Ismail, yang kemudian kisah ini Allah abadikan. Kisah indah ini Allah abadikan di dalam surat As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umur yang sanggup bersama-sama Ibrahim, maka Ibrahim pun berkata, wahai anakku tercinta Ismail, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku diperintah untuk menyembelihmu. Maka pikirkan apa pendapatmu, wahai anakku. Lalu Ismail pun menjawab, ya abati alma tu'mar. Subhanallah. Wahai bapak, wahai ayah, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu oleh Allah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah bapak akan mendapatiku dalam termasuk orang-orang yang sabar. Subhanallah. Demikian kisah perjuangan dan ujian yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim, yang kita tahu pada akhirnya Allah gantikan penyembelihan atas Ismail tersebut dengan seekor kibas atau domba. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat sidang Idul Adha rahimakumullah, dalam kisah perjuangan Nabi Ibrahim ini ada banyak pelajaran, banyak ibrah yang dapat kita ambil hikmahnya.
Di antaranya adalah yang pertama, hendaknya kita tanamkan kesabaran dalam diri dan keluarga atas ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya sabar itu ada 3 hal. Makanya tidak salah orang-orang yang sabar ini adalah kekasih-kekasihnya Allah, kesayangan-kesayangannya Allah. Khalilullah, kekasihnya Allah, orang-orang yang sabar ini. Yang pertama, sabar. Orang yang senantiasa sabar, senantiasa istiqomah untuk senantiasa berjalan pada jalan yang lurus. Walaupun godaan di sana sini, walaupun godaan datang silih berganti, tetap dia istiqomah, tetap dia berjalan pada rel jalan agama, tidak bergeming sedikit pun, sabar dia. Itu dikatakan orang yang sabar. Yang kedua, orang yang sabar itu dia berusaha untuk senantiasa menjauhi perbuatan maksiat, perbuatan yang dapat mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dia terus lurus, tidak sedikit pun tergoda untuk melakukan perbuatan maksiat. Padahal tidak ada orang lain yang tahu, hanya dia dan Allah yang tahu. Sabar dia menjauhi perbuatan maksiat tersebut. Dan yang ketiga, orang-orang yang sabar itu adalah orang-orang yang ketika tertimpa musibah, dia berkata, sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya. Dia sadar bahwa segala sesuatu yang Allah berikan kepadanya itu adalah takdir dari Allah yang paling tentunya terbaik untuk dirinya. Tidak sekali-kali menyalahkan Allah, tidak sekali-kali jelek sangka kepada Allah. Saudaraku, Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi waz thamarat wa basyirish shabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan sungguh kami akan berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya. Apapun musibah dia akan terima. Kenapa? Karena sesungguhnya semuanya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kisah ibrah yang kedua. Dalam kisah Nabi Ibrahim dan Ismail tersebut tergambar begitu luar biasa kesalehan dua hamba Allah tersebut. Di satu sisi Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai figur seorang ayah, seorang bapak yang beriman dan bijaksana. Di satu sisi Ismail sebagai anak yang sangat soleh, sampai mau dirinya dikorbankan dengan cara disembelih sebagai bukti baktinya kepada Ibrahim orang tuanya. Bayangkan ketika ada Nabi Ibrahim berkata, ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka. Wahai anakku, sini, Bapak mau nanya kepada kamu. Bapak di dalam mimpi diperintah untuk menyembelih kamu. Wahai anakku. Anak yang soleh itu berkata Ismail, ya abatif al ma tukmar satajiduni insyaallah minas sabirin. Bapak, ayah, kerjakan apa yang Allah perintahkan kepada ayah. Subhanallah walillah. Tentu kita ingin memiliki keturunan anak-anak kita menjadi pribadi-pribadi yang soleh, pribadi-pribadi yang taat kepada Allah dan bakti kepada kedua orang tuanya.
Oleh karena itu, didiklah anak kita. Didiklah anak kita tentang agama, kenalkan mereka kepada Allah, kenalkan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antarkan dia kepada para kiai, para ustaz. Yang tentu kiai dan ustaz ini betul-betul sanad keilmuannya dapat dipertanggungjawabkan. Hati-hati ketika kita memilih guru. Jangan sampai salah. Ini akan terjadi nanti malah bukan baik jadinya. Ajarkan anak-anak kita pendidikan agama yang baik. Ajarkan, kenalkan kepada Allah, kenalkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenalkan kepada para anbiya, kenalkan kepada orang-orang soleh yang telah mendahului mereka, yang telah mendahului kita. Dan yang paling terpenting, kalau kita ingin punya anak soleh, kita nyalah orang tua yang harus soleh terlebih dahulu. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ketika dia punya bapak yang soleh, ibu yang solehah, insya Allah anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Mari kita jangan hanya bisa berdoa, tetapi kita wujudkan dalam ikhtiar kita. Wujudkan kepribadian soleh dalam diri kita, dalam keluarga kita. Kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, insya Allah nanti anak-anak kita akan mencontoh kita. Karena contoh yang terdekat adalah orang tuanya. Bagaimana kita beribadah, bagaimana kita berakhlak dan lain sebagainya. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Pelajaran yang ketiga dalam kisah tersebut, tujuan berkurban adalah semata-mata untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak salah kata Nabi, kalau ada orang yang mampu tapi tidak mau melaksanakan kurban, tidak mau berkurban, maka janganlah sekali-kali dekati tempat sholat kami, tempat ibadah kami, kata Nabi. Maka hati-hati, kita mampu atau tidak kita yang bisa nilai. Jangan sampai kita terkungkung oleh kekikiran kita, ketakutan kita, sehingga kita enggan untuk melakukan kurban padahal kita mampu. Karena sesungguhnya kemampuan itu hanya kita yang bisa menilainya, bukan orang lain. Kita tidak bisa membohongi kita. Hati-hati ketika kita sudah dianggap mampu tapi tidak mau mengeluarkan kurban. Kata Nabi, janganlah sekali-kali dekati tempat sholat kami. Ini adalah teguran buat kita. Selama begitu banyak nikmat dari Allah yang Allah berikan kepada kita, sudah sepantasnya lah nikmat tersebut disyukuri, bukan hanya dengan hanya menyebutkan alhamdulillah, tetapi lebih daripada itu kita laksanakan apa yang menjadi perintah Allah. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah khutbah singkat pada kesempatan Idul Adha yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke jalan yang lurus, dan Allah anugerahkan kepada kita semua kesabaran dalam menghadapi ujian kehidupan ini, dan akhirnya Allah akhirkan hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Waqur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.